Salam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita kembali dengar-dengaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah berkaitan dengan memberi. Saya akan bacakan dari kitab Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saya ulangi. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara sekalian, ayat yang sama ini ditulis di dalam 3 kitab. Matius, Markus, dan Lukas. Menceritakan kisah yang sama. Dan ayat ini merupakan jawaban dari Tuhan Yesus terhadap pertanyaan yang diajukan oleh kaum Farisi dan kaum Herodian. Kaum Farisi adalah kaum yang menolak pajak kepada Kaisar karena menganggap bahwa Kaisar atau Roma pada saat itu adalah sebagai penjajah kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa Israel. Jadi ahli Taurat, kaum Farisi menolak yang namanya membayar pajak kepada kaum penjajah. Sebaliknya kaum Herodian adalah pengikut Herodes. Herodes adalah boleh dikata pegawainya dari pemerintahan Romawi. Dia adalah pejabat dari pemerintahan Romawi. Dan dia punya tanggung jawab menarik pajak. Kaum Farisi menolak pajak. Jadi pajak itu sebagai sesuatu yang haram. Sementara Herodian sebagai kaum yang menghalalkan pajak. Dan mereka bersatu kemudian mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Dan pertanyaannya adalah, mereka mengatakan demikian, ya. Di dalam ayat sebelumnya mereka bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Itu pertanyaan mereka. Dan dengan hikmat Tuhan Yesus kemudian meminta si penanya menunjukkan uang, ya, uang 1 dinar kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengambil uang itu dan menunjukkan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus menjawab di dalam ayat yang ke-16. Tuhan katakan, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Kemudian lahirlah ayat yang ke-17. Di sini Tuhan katakan, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Hari ini secara khusus kita akan lebih menekankan tentang pemberian, saudara. Ternyata memberi menurut Tuhan Yesus, ya, memberi kepada Kaisar itu adalah sebuah kewajiban. Memberi kepada Allah itu juga adalah kewajiban. Kaisar itu adalah simbol dari pemerintahan, simbol dari penguasa, simbol dari kalau di negara kita ya berarti negara, ya, pemerintah. Jadi itu menggambarkan pemerintahan. Memberi kepada pemerintah menurut Tuhan Yesus adalah kewajiban. Demikian juga memberi kepada Allah adalah kewajiban. Tuhan Yesus katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Kalau dalam konteks negara kita berarti berikanlah kepada negara apa yang wajib kamu berikan kepada negara. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kalau kita lihat konteks ayat ini berbicara mengenai pajak. Ingat, ada 3 ayat Tuhan mencatat
tentang memberi kepada negara dan memberi kepada Allah. Matius, Markus, dan Lukas. Artinya supaya kita ini betul-betul memberi perhatian khusus, ya. Memberikan perhatian secara serius berkaitan dengan memberi baik kepada negara maupun kepada Allah. Memberi kepada negara itu yang disebut dengan pajak. Dan kita tahu yang namanya pajak itu ada banyak jenisnya. Ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak kendaraan juga macam-macam, pajak motor, mobil, dan pajak-pajak yang lain. Ada banyak pajak, saudara sekalian. Ternyata itu adalah kewajiban setiap warga negara untuk memberikan pemberian kepada negara berupa yang namanya pajak. Dan ternyata, saudara, kewajiban memberi itu bukan hanya kepada negara. Tuhan Yesus mengatakan, berilah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi ada dua kewajiban memberi kepada negara, itu adalah kewajiban berupa pajak. Kepada Allah itu juga kewajiban. Apa memberi kepada Allah namanya? Ada yang namanya persepuluhan. Namanya persembahan, saudara ya. Kalau kepada negara namanya pajak. Kepada Allah namanya persembahan. Kalau pajak itu bentuknya macam-macam, jenisnya macam-macam. Kalau persembahan ternyata juga macam-macam. Ada yang namanya persepuluhan, ada yang namanya persembahan khusus. Misalnya untuk pembangunan tempat ibadah, ada yang namanya persembahan mingguan. Pada saat kita ibadah minggu, di sana ada yang namanya persembahan atau yang disebut dengan kolekte. Jadi saudara sekalian, ternyata yang namanya memberi itu adalah kewajiban. Ya. Nah, karena ini adalah kewajiban, ketika kita tidak memberi, tentunya ada konsekuensinya. Ya. Kalau kita memberi juga ada dampaknya, kalau tidak memberi juga ada konsekuensinya. Kalau kita membayar pajak kepada negara, maka negara mengembalikan kepada kita. Pembangunan bisa berjalan dengan lancar, jalan yang kita lalui semakin baik, penerangan yang kita dapatkan di jalan-jalan menjadi semakin bagus. Jadi membayar pajak kepada pemerintah dikembalikan kepada kita. Nah, demikian juga ketika kita memberi kepada Allah. Saya percaya bahwa Allah pun akan mengembalikan kepada kita. Ya. Jadi akan kembali kepada kita, saudara sekalian. Jadi Tuhan mau ini menjadi betul-betul menjadi perhatian kita. Ada dua kewajiban di mana kita memberi. Memberi kepada negara berupa pajak dan memberi kepada Allah berupa yang namanya persembahan. Ketika kita memberi kepada negara, kita pun akan menerima sesuatu dari negara. Ketika kita memberi kepada Allah, kita pun akan menerima pemberian-pemberian yang daripada Allah. Saya percaya ketika kita menjalankan kewajiban, maka kita akan menerima apa yang menjadi hak kita. Kesalahan kita adalah kita sering menuntut hak, tapi kita tidak mau menjalankan kewajiban. Tetapi kalau kita mau menjalankan kewajiban kepada negara, kewajiban kepada Allah, saya percaya apa yang menjadi hak kita, negara akan berikan. Apa yang menjadi hak kita, Allah pun akan berikan. Tuhan memberkati. Haleluya.